Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat, jaga iman, jaga imun, COVID hilang, amin. Allahu Akbar. Nah, hari ini Ustadzah Sari akan menyampaikan muatan pelajaran PKN. Sebelumnya Ustadzah ingin bercerita dulu. Nah, cerita Ustadzah ini tentang kerajaan di Indonesia. Nah, zaman dulu Indonesia itu berdiri sebuah kerajaan-kerajaan di setiap wilayahnya loh. Nah, hari ini Ustadzah akan bercerita tentang salah satu kerajaan yang ada di Indonesia. Namanya Kerajaan Tarumanegara. Pemimpin Kerajaan Tarumanegara ini adalah Raja Purnawarman. Nah, di bawah pimpinan Raja Purnawarman ini anak-anakku, rakyatnya makmur dan aman. Loh, kenapa? Ternyata beliau itu membuat saluran air untuk para petani. Nah, akhirnya walaupun di musim kemarau, sawah tidak pernah kering. Kalau petani itu makmur, bisa dikatakan seluruh rakyatnya makmur. Kenapa? Karena yang dibutuhkan manusia itu adalah makan dan pakaian, ya kan? Dari mana mereka dapatkan itu kalau bukan dari para petani? Nah, jadi seluruh rakyatnya merasa makmur dan sejahtera pada masa itu. Petaninya makmur karena selalu panen, panennya bagus, dan seluruh rakyat di Kerajaan Tarumanegara terjamin untuk sandang pangannya. Selain itu, di bawah pimpinan Raja Purnawarman ini, mereka juga merasa aman karena Raja Purnawarman akan membasmi para perompak. Apa itu para perompak? Mereka yang mengganggu masyarakat, meminta, memaksa mengambil barang-barang masyarakat, barang-barang rakyatnya Raja Purnawarman. Raja Purnawarman tidak tinggal diam apabila rakyatnya tersakiti. Beliau akan langsung bertindak menegakkan keadilan. Nah, itu tadi kisah salah satu raja di Indonesia pada zaman kerajaan. Anak-anakku, kira-kira Raja Purnawarman ini mengamalkan salah satu Pancasila loh. Sila keberapakah itu? Ya, sila keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sungguh sangat bahagia apabila kita dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan menyayangi rakyatnya. Hari ini Ustadzah akan lebih mendalami lagi pelajaran sila keempat. Nah, disimak ya pembelajaran kita hari ini, yaitu pengamalan Pancasila sila keempat. Pengamalan Pancasila sila keempat di bab perjuangan pahlawan. Sila keempat lambangnya apa ya anak-anak? Ya, lambangnya kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kepala banteng dipilih untuk lambang sila keempat? Karena banteng dikenal sebagai makhluk yang berjiwa sosial dan suka berkumpul dengan sesamanya, sehingga kelompok banteng menjadi semakin kuat dan dapat terhindar dari terkaman hewan pemangsa. Makna sila keempat
Yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Maksudnya adalah kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan kita bersama. Misalnya sebagai contoh, Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani akhirnya menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Nah, ini berarti Lani ini mementingkan kepentingan bersama. Ia tidak egois, ingin pergi ke rumah neneknya. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya. Tentu kelompok tarinya tidak akan lengkap. Dan acara hari kemerdekaan mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Karena namanya suatu kelompok harus bekerja sama agar hasilnya memuaskan. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Maknanya adalah berarti kita harus bermusyawarah dulu, atau kita harus merundingkan dengan teman-teman bagaimana baiknya suatu permasalahan itu. Sebagai contoh, ketika kita dihadapi dengan pemilihan ketua kelas. Nah, kita harus bermusyawarah dulu dengan teman-teman. Siapa yang pantas untuk menjadi ketua kelas? Tentu banyak pendapat teman-teman untuk pemilihan itu. Jadi, suara terbanyak itu yang akan menjadi ketua kelas. Dan mereka yang mungkin pendapatnya tidak terpakai atau dia tidak memilih ketua kelas yang terpilih itu harus menerima dengan lapang dada. Dan para calon yang tidak terpilih sebagai ketua kelas juga harus berlapang dada, harus bisa menerima hasil kesepakatan musyawarah tersebut. Yang nomor 3, bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi masalah apapun hendaklah kita menyelesaikannya dengan bijak, dengan hati yang dingin dan pikiran yang jernih. Misalnya, suatu hari Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Nah, ini berarti dia tidak bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya Budi bisa menyampaikan langsung kepada Amir bahwa kakinya terinjak oleh Amir. Tentu Amir pasti akan meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak sengaja. Nah, kalau misalnya kalian berteman, kesenggol sedikit marah, keinjak sedikit marah. Nah, kira-kira apakah ada yang mau berteman dengan kalian? Iya, tentu mereka enggan berteman dengan kalian yang suka marah-marah. Nah, selain itu kalian juga harus berhati-hati dalam setiap ucapan dan langkah atau perbuatan kalian. Jangan sampai ucapan atau perbuatan kalian menyinggung perasaan atau menyakiti teman kalian, sehingga kalian tetap hidup dengan rukun.
Seperti itu ya anak-anak makna dari sila keempat. Contoh sila keempat, diskusi kelompok, musyawarah memilih ketua kelas, menyampaikan pendapat dengan baik, bijak menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh-contoh yang bisa Ustadzah berikan untuk pengamalan sila keempat. Untuk contoh yang lainnya, Ananda bisa mencari lagi di berbagai sumber pengamalan sila keempat itu contohnya apa. Bisa juga bertanya kepada ayah dan bunda. Nah, ini Ustadzah ada tugas buat kalian. Ini ya tugasnya. Nomor 1, apa bunyi Pancasila sila keempat? Nomor 2, mengapa kepala banteng dipilih untuk menjadi lambang sila keempat? Nomor 3, sebutkan 2 contoh pengamalan sila keempat yang sudah pernah kalian lakukan. Nomor 4, jika kalian diminta untuk memilih ketua kelas, menurut kalian, sifat apa saja yang harus dimiliki oleh ketua kelas sebagai pemimpin? Nah, itu tadi anak-anakku materi kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku bergaris dan menggunakan pulpen. Semoga penjelasan Ustadzah tadi akan menambah wawasan kalian. Tetap semangat belajar dari rumahnya, jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah untuk belajar dan terus belajar. Tetap semangat. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.